Jangan banyak ngarep deh, nanti ujung-ujungnya kecewa. Sobat DRV familiar gak sih dengan istilah itu? Sering mengalami sendiri atau mungkin sering ngasih tahu orang-orang tentang istilah seperti itu? Sebenarnya wajar gak sih kita mengalami kekecewaan ketika kita tidak berhasil atau mendapatkan kegagalan dari hal yang kita harapkan? Nah, seringkali sebenarnya kekecewaan ini dikaitkan dengan hal-hal negatif seperti rasa bersalah, merasa bahwa diri ini gagal dan juga buruk, merasa bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita ataupun lingkungan kita itu tidak memberikan dukungan yang baik terhadap kita. Emang sebenarnya kekecewaan ini selalu membawa pengaruh buruk ya? Gak ada hal-hal baik yang bisa kita dapatkan dari kekecewaan. Dan sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kekecewaan ketika kita gagal mendapatkan sesuatu yang sebelumnya sempat kita ekspektasikan? Yuk, mari kita sama-sama bahas. Kekecewaan sebenarnya adalah hal yang wajar terjadi pada setiap manusia, karena pada dasarnya setiap orang memiliki berbagai macam aspek ataupun komponen emosi, salah satunya adalah kecewa. Kecewa adalah perasaan yang berkaitan dengan rasa bersalah, rasa gagal, ataupun kesedihan karena hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan dari apa yang selama ini kita ekspektasikan. Wajar ketika seseorang kecewa, dia akan menyalahkan dirinya sendiri, atau bahkan dia juga akan menyalahkan orang lain, dia akan merasa bahwa dia telah melakukan kegagalan, dia akan merasa bahwa usaha yang selama ini sudah dia lakukan adalah usaha yang buruk dan seolah tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki ke depan. Tapi yang jadi catatan adalah jangan sampai kekecewaan yang kita miliki itu justru berdampak buruk ke depannya terhadap kondisi dan kepercayaan diri kita sendiri. Jangan lupa bahwa ketika kita memiliki ekspektasi, ketika kita memiliki harapan, kita juga pasti harus siap untuk kecewa. Karena harapan dan ekspektasi kita belum tentu 100% pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak semua hal yang kita inginkan bisa kita dapatkan, sehingga ruang untuk kegagalan, ruang untuk ketidakberhasilan, ruang untuk kekecewaan harus tetap ada. Kecewa itu adalah hal yang wajar. Kecewa adalah hal yang biasa. Tinggal bagaimana kita mencari strateginya untuk kembali bangkit dari rasa kecewa tersebut. Satu hal yang harus kita miliki untuk mengatasi rasa kecewa adalah self-forgiveness. Memaafkan diri sendiri terkait kesalahan yang pernah kita lakukan, kegagalan yang pernah kita dapatkan, termasuk rasa kecewa yang kita rasakan. Self-forgiveness membantu kita untuk bisa melihat sisi lain dari kegagalan ataupun rasa kecewa yang kita dapatkan. Melihat apa sih sebenarnya yang sempat kurang kita lakukan atau kesalahan apa yang sempat kita lakukan untuk kemudian kita evaluasi ke depan agar kegagalan ini tidak kembali terjadi. Self-forgiveness membantu kita juga untuk keluar dari rasa bersalah bahwa kekecewaan menjadi hal yang wajar dan kegagalan menjadi hal yang juga bukan akhir dari semua perjuangan kita. Membuat kita akhirnya sadar bahwa mempersalahkan diri sendiri secara terus-menerus tidak justru malah membuat ekspektasi kita bisa tercapai. Tidak justru malah membuat hal-hal yang kita inginkan berhasil kita dapatkan. Terus-terusan menyalahkan diri sendiri, terus-terusan merasa buruk atas diri sendiri justru membuat kita tidak bisa maju. Membuat kita tidak bisa melihat peluang apa sih yang ada di depan yang bisa kita perbaiki ataupun yang bisa kita dapatkan untuk kemudian menjadi pembelajaran agar target ataupun tujuan ke depan kita bisa kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Pada dasarnya, ada beberapa langkah yang juga bisa kita adaptasi di kehidupan kita sehari-hari untuk mengatasi rasa kekecewaan terhadap kegagalan ataupun terhadap harapan-harapan yang selama ini kita miliki. Yang pertama, yuk belajar mengidentifikasi dulu rasa kekecewaan kita. Apa sih sebenarnya yang bikin kita kecewa? Hal apa yang memang selama ini kita lakukan, kita harapkan, lalu kemudian berujung kegagalan dan akhirnya membuat kita merasa kecewa. Pahami betul rasa kecewa yang kita miliki ini mengarah pada sisi emosi yang apa? Yang positifkah atau yang negatif? Membuat kita merasa sedih, merasa marah, merasa jengkel, merasa terluka, atau apa? Yuk kita belajar untuk mengidentifikasinya terlebih dahulu. Yang kedua, belajarlah untuk menerima rasa kecewa tersebut. Kekecewaan akan semakin sulit untuk diatasi ketika kita tidak menerima bahwa sebenarnya kita kecewa. Contoh, ketika kita malah terus-terusan melawan perasaan kita. Ayo dong, gak usah kecewa, masa kayak gini aja kecewa? Ya emang kenapa? Kan kecewa adalah hal yang wajar. Ingat, kecewa menjadi bagian dari dasar-dasar emosi manusia. Artinya, gak apa-apa untuk merasa kecewa, gak apa-apa untuk merasa gagal, tinggal
Tinggal bagaimana kita mencari jalan keluarnya supaya rasa kecewa ini tidak justru membuat kita terus-terusan merasa down atau terus-terusan merasa bersalah. Yang ketiga, cari orang-orang terdekat yang bisa menjadi support system kita. Orang-orang terdekat yang bisa membantu kita, memvalidasi kita, dan mendukung kita. Artinya, kita juga nggak selalu bisa berharap semua orang memahami kondisi kita. Tapi setidaknya, kita bisa cari orang-orang terdekat yang cukup fair nih menilai diri kita. Kalau kita salah, mereka berani menegur. Kalau ada yang kurang dari kita, mereka berani untuk memberikan kritik ataupun saran. Kalau kita sudah melakukan hal yang baik, mereka juga tidak sungkan untuk memberikan apresiasi dan ucapan selamat. Cari orang-orang terdekat yang bisa memberikan dukungan tersebut supaya kita kembali termotivasi untuk mencari pembelajaran dan akhirnya mau kembali menyusun target ataupun tujuan kita. Yang keempat, yuk dikelola ekspektasinya. Bukannya nggak boleh, berharap itu boleh, tapi harus selalu disesuaikan. Sesuaikan dengan realitanya, sesuaikan dengan kapasitas yang kita miliki, sumber daya yang kita punya, sesuaikan dengan potensi yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai ekspektasi yang kita miliki berlebihan dan justru malah keluar dari batas realita. Misal, realitanya kita cuma punya uang 100.000 tapi kita pengen beli barang dengan harga 1 juta. Jelas saja ekspektasinya sulit untuk didapatkan karena memang realitanya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan yang kelima, yuk belajar untuk mengikhlaskan atau menerima situasi dari kegagalan yang sudah terjadi. Belajar mengikhlaskan kekecewaan kita, belajar mengikhlaskan hal-hal yang memang sudah pernah terjadi di masa lalu. Belajar untuk melihat bahwa nggak apa-apa mengalami kegagalan, nggak apa-apa mengalami kekecewaan, karena yang terpenting adalah bagaimana perbaikan dan pembelajaran yang akan kita lakukan ke depan. Jadi artinya, kekecewaan itu nggak selalu membawa pada hal yang negatif aja. Justru ketika kita mengalami kekecewaan, kita belajar bahwa ternyata ada hal yang perlu kita perbaiki. Ada rem di diri kita bahwa tidak semua hal itu bisa kita dapatkan dan selalu ada kemungkinan bahwa kita belum tentu 100% akan berhasil. Tinggal bagaimana kita sebagai pribadi melihat dari sudut pandang yang lebih positif tentang arti kekecewaan tersebut.